mengacaukan dan menjeratnya dalam lekak-leku pencarian yang tanpa akhir dan tanpa tujuan. Kita juga melihat bahwa ada suatu batas bagi manusia bahkan terhadap pengetahuan jenis pertama dan tertinggi itu. Sedangkan untuk pengetahuan macam kedua tiada batas yang terdapat, sehingga kemungkinan penggambaran yang terus-menerus yang tanpa terpacu oleh penipuan intelektual dan penipuan diri dalam keraguan-keraguan dan keinginan tahu yang tetap adalah selalu nyata. Manusia sebagai perseorangan harus membatasi pencarian individualisnya untuk pengetahuan jenis kedua sampai kebutuhan-kebutuhan praktisnya dan disesuaikan dengan sifat serta kemampuannya. Sehingga ia dapat menempatkan dua macam pengetahuan itu dan dirinya pada tempat-tempat yang benar dalam hubungan dengan dirinya yang sejati sehingga terpelihara keadaan adil. Untuk alasan inilah dan agar tercapai tujuan keadilan, maka Islam membedakan nilai pencarian untuk kedua jenis pengetahuan itu. Yang pertama, pengetahuan tentang prasyarat wajib bagi semua orang muslim atau fardu ain, sedangkan pengetahuan jenis kedua wajib hanya bagi sebagian kaum muslimin atau fardu kifayah. Dan nilai kewajiban bagi yang disebut belakangan memang dapat dialihkan kepada nilai yang disebut lebih dahulu dalam hal mereka yang telah mewajibkan dirinya sendiri menuntut ilmu. Jenis kedua untuk membina diri. Nilai wajib untuk menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua kategori agar terdapat keadilan bagi pengetahuan dan orang yang mempelajarinya. Soalnya semua pengetahuan tentang prasyarat yaitu pengetahuan jenis pertama itu baik untuk semua manusia, sedangkan tidak semua pengetahuan jenis kedua baik untuknya. Sebabnya orang menuntut pengetahuan jenis ini yang membawa pengaruh yang cukup dalam menentukan peran dan kedudukan sekulernya sebagai warga negara. Mungkin tidak bisa menjadi seorang yang baik. Konsep seorang yang baik dalam Islam tidak hanya mencakup baik dalam pengertian sosial seperti umumnya dimengerti orang, tetapi ia juga harus pertama-tama baik terhadap dirinya, adil terhadap dirinya dalam cara seperti yang telah kita terangkan, karena seandainya ia tidak adil terhadap dirinya, bagaimana ia dapat sungguh-sungguh adil terhadap orang lain? Jadi kita melihat bahwa dalam Islam, A. Pengetahuan mencakup iman dan kepercayaan, dan B. Tujuan menuntut ilmu adalah penanaman kebaikan dan keadilan dalam diri manusia sebagai seorang manusia yang utuh dan diri pribadi. Bukannya hanya dalam diri manusia sebagai warga negara, sebagai manusia sejati, sebagai penghuni dalam kota dirinya, sebagai warga negara dalam kerajaan mikrokosmosnya sendiri, dan sebagai roh itulah yang ditekankan, bukan sekadar nilainya sebagai suatu kesatuan fisik yang diukur dalam pengertian pragmatis atau kegunaannya bagi negara, masyarakat, dan dunia. Sebagai dasar filosofis bagi tujuan dan sasaran-sasaran pendidikan, dan bagi penyusunan suatu pengetahuan, inti terpadu dalam sistem pendidikan. Tampaknya penting untuk mengingat kembali sifat esensial dari pandangan Islam tentang kenyataan. Dengan cara yang sama, pandangan Islam tentang kenyataan dipusatkan atas wujud, maka demikian pula wujud itu dipandang dalam Islam sebagai suatu hierarki dan yang tertinggi hingga yang terendah. Dalam konteks ini, terlihat juga hubungan antara manusia dan alam semesta. Kedudukannya dalam tata tingkat wujud dan uraian analogisnya sebagai suatu mikrokosmos yang mencerminkan mikrokosmos, bahkan sebaliknya. Pengetahuan juga ditata secara hierarkis dan tugas kita sekarang adalah untuk merubah sistem pendidikan yang kita ketahui dan dalam beberapa hal membuat modifikasi sehingga terpola menurut sistem tata tertib disiplin Islam. Definisi dan tujuan pendidikan. Telah kita katakan bahwa pengertian keadilan mengandung pengertian pengetahuan sehingga pengetahuan mendahului keadilan. Kita telah mendefinisikan keadilan sebagai suatu keadaan selaras di mana segalanya sesuatu pada tempatnya yang benar dan semestinya, seperti kosmos, atau sebagai suatu keadaan seimbang yang terdapat dalam suatu benda atau makhluk hidup. Lebih jauh lagi, telah kita katakan bahwa khusus dalam hal manusia dengan sifat gandanya, keadilan adalah suatu kondisi atau keadaan di mana ia berada pada tempat yang benar dan semestinya. Keadaan keseimbangan dalam hubungannya dan dirinya kemudian telah kita sebutkan bahwa pengetahuan tentang tempat yang benar bagi suatu benda atau suatu wujud adalah suatu kearifan. Kearifan itu adalah pengetahuan yang diberikan Allah untuk memungkinkan si pemilik pengetahuan untuk menerapkannya dengan kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga timbul keadilan. Jadi, keadilan adalah keadaan eksistensial dan kearifan yang dinyatakan dalam apa yang dapat ditangkap panca indera dan dipahami akal budi serta dalam spiritual yang berkaitan dengan dua jiwa manusia itu. Perwujudan lahir pada keadilan dalam kehidupan dan masyarakat itu tidak lain daripada terjadinya adab di dalam kehidupan dan masyarakat. Saya menggunakan pengertian makna adab di sini dalam pengertiannya yang dini dan istilah itu sebelum pembaruan oleh para jenius kesusasteraan. Dalam pengertian dasar yang asli adab adalah mengundang ke suatu perjamuan. Ide suatu perjamuan menyiratkan bahwa tuan rumah adalah seorang yang mulia dan terhormat bahwa banyak orang hadir. Juga ini berarti bahwa orang-orang yang hadir itu adalah mereka yang
Dalam penilaian tuan rumah patut mendapat kehormatan atas undangan itu. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang berbudi pekerti dan berpendidikan yang diharapkan bertingkah laku yang sesuai dengan kedudukan mereka dalam percakapan, dalam tindak tunduk dan etika. Dalam pengertian yang sama, bahwa kenikmatan makanan yang baik dalam suatu perjamuan makin bertambah dengan kehadiran tamu-tamu yang terhormat dan ramah tamah, dan bahwa makanan yang dihidangkan sesuai dengan aturan-aturan, tindak tanduk, perilaku dan etika yang sopan santun. Demikian pula pengetahuan harus disanjung-sanjung dan dinikmati serta didekati dengan tindak tanduk yang sesuai dengan sifatnya yang mulia. Dan inilah mengapa kita mengatakan secara analogis bahwa pengetahuan adalah santapan dan kehidupan dari jiwa itu. Berdasarkan ini, maka adab berarti juga disiplin terhadap pikiran dan jiwa. Perolehan dari sifat-sifat dan atribut-atribut yang baik dari pikiran dan jiwa untuk menunjukkan tindakan yang betul melawan yang keliru, yang benar melawan yang salah, agar terluput dari noda dan celah. Analogi dari undangan ke suatu perjamuan untuk ikut menikmati makanan yang baik, dan bagi pengetahuan berarti memberi santapan daripadanya untuk diresapkan kepada kecerdasan dan jiwa. Hal ini dengan bermakna dan secara mendalam dinyatakan dalam suatu hadis yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna hadzal Qur'ana ma dabatullahi fil ardi fata'allamu min ma'dabatihi." Sesungguhnya kitab suci Al-Qur'an ini adalah perjamuan Allah di bumi, maka lalu belajarlah dengan sesama dari perjamuannya. Dalam konsep pendidikan Islam adalah menanamkan adab, karena adab dalam pengertian yang mencakup semuanya di sini dimaksudkan sebagai meliputi kehidupan spiritual dan material manusia yang berikan sifat kebaikan yang dicarinya. Pendidikan adalah tepat apa yang dimaksudkan dengan adab oleh Nabi SAW ketika ia berkata, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku mendidikku adab dan membuat pendidikanku ta'dib yang paling baik. Sistem tata tertib disiplin Islam telah kita tunjukkan di muka suatu sistem tata tertib dan disiplin Islam. Islam adalah sari dari tata tertib dan disiplin kosmos ilahi, dan orang yang sadarkan akan takdirnya dalam Islam mengetahui dalam cara seperti itu, ia juga suatu tata tertib dan disiplin. Ia itu bagaikan sebuah kota, sebuah kerajaan dalam bentuk kecil, karena dalam dirinya seperti halnya ada dalam umat manusia secara keseluruhan dinyatakan atribut-atribut dari Sang Pencipta dan bukan sebaliknya. Manusia tahu bahwa ia tahu, dan pengalaman dari pengetahuan seperti itu memberitahukan kepadanya bahwa ia sekaligus adalah wujud dan eksistensi suatu kesatuan yang juga merupakan suatu kegandaan, bersifat abadi dan pada saat yang sama bersifat fana. Pada suatu sisi ia permanen dan pada sisi yang lain berubah. Kepribadiannya sejak kelahirannya hingga kematiannya sebagai suatu wujud fenomenal tetap tinggal tak berubah. Sekalipun demikian, wujud fisiknya selalu berubah dan akhirnya akan mengalami kemusnahan. Karena fakta inilah, maka kepribadiannya menunjukkan kepada yang permanen padanya. Jiwa rasionalnya, seandainya bukan untuk sifatnya yang permanen inilah, maka tidak mungkin bagi pengetahuan untuk bersatu padu dengannya. Jadi, pengetahuan jenis pertama itu yang merupakan kehidupan yang santapannya menunjukkan kepada jiwa rasional, dan pendidikannya sebagai suatu keseluruhan dan pencarian pengetahuan yang membawa kepada pengetahuan macam yang pertama. Sejauh kepribadiannya berkepentingan mengakibatkan pengejaran terhadap pengetahuan tentang persyarat-persyarat bagi pengetahuan yang pertama itu, yaitu fardu ain. Mengingat akan sifat kepribadiannya yang permanen, demikian pula pendidikan dalam Islam merupakan suatu proses terus-menerus sepanjang masa hidupnya di bumi dan meliputi setiap aspek kehidupan itu. Dari segi pandangan pemakaian linguistik, logistik, kita harus melihat akan fakta bahwa istilah ilm telah diterapkan dalam Islam untuk mencakup keseluruhan kehidupan spiritual, intelektual, religius, kultural, individual, sosial. Berarti bahwa sifatnya adalah universal dan bahwa adalah perlu untuk menuntut manusia bagi keselamatannya. Tiada kebudayaan dan peradaban pernah menerapkan suatu istilah tunggal untuk pengetahuan untuk mencakup semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Barangkali inilah mengapa organisasi, penanaman dan penyebaran pengetahuan dikonsepkan sebagai suatu sistem tata tertib dan disiplin yang bertalian dengan kuliah. Suatu konsep yang membawakan ide dari yang universal. Kita mengetahui bahwa sejak periode-periode awal Islam memulai sistem pendidikannya secara berarti dengan masjid sebagai pusatnya, dan dengan masjid terus sebagai pusatnya, bahkan dalam beberapa hal hingga sekarang ini. Berkembanglah lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti maktab, baitul hikmah, perkumpulan para cendekiawan dan pelajar-pelajar majelis, dari al-ulum dan madaris. Dan dalam bidang ilmu pengobatan, astronomi dan ilmu-ilmu peribadatan timbul rumah-rumah sakit, observatorium
observatori, dan jawiyah di dalam persaudaraan sufi. Kita juga mengetahui bahwa perguruan-perguruan tinggi barat dibentuk menuntut contoh keaslian Islam. Sangat sedikit informasi yang tersedia bagi saya mengenai konsep asli tentang universitas dalam sistem pendidikan Islam, mengenai sejauh mana konsep-konsep Islam yang asli mengenai struktur universitas telah mempengaruhi model-model barat. Tetapi ciri umum dan struktur universitas sekarang yang model barat sungguh masih mengungkapkan jejak-jejak berarti kepada asal Islamnya. Nama institusi itu yang berasal dari bahasa Latin universitatem dengan jelas mencerminkan kuliah yang Islam asli. Lagi pula, di samping peranan ilmu pengobatan dalam pengajaran Islam dan pengaruhnya yang dulu dan besar di barat, konsep anatomis tentang fakultas dengan kembali kepada kata yang pernah kita sebutkan, yaitu kuwah yang menunjukkan kepada suatu kekuatan yang melekat pada diri tubuh satu organ, berarti tidak hanya dalam mengesankan asal Islamnya, tetapi dalam menunjukkan fakta bahwa karena konsep fakultas menunjukkan kepada suatu wujud yang hidup yang memiliki atribut pengetahuan berada, dan bahwa pengetahuan ini adalah prinsip pengatur yang menentukan pikirannya dan tindakannya, maka universitas pasti telah dikonsepkan dalam peniruan struktur umum, bentuk, fungsi, dan tujuan sejati manusia. Universitas dimaksudkan menjadi penggambaran mikrokosmos manusia dan juga manusia universal atau al-insan al-kulli. Tetapi universitas sebagai kemudian dikembangkan di barat dan ditiru hari ini di seluruh dunia tidak lagi mencerminkan manusia seperti hanya seorang tanpa kepribadiannya. Universitas modern tidak mempunyai pusat yang kekal dan vital, tidak ada prinsip-prinsip utama yang permanen yang membangun maksudnya dan final. Masih berpura-pura merenungi yang universal dan bahkan menyatakan memiliki fakultas-fakultas dan departemen-departemen seolah-olah tubuh satu organ, tetapi tidak memiliki otak, jangankan kecerdasan dan jiwa, kecuali yang dinyatakan dalam suatu fungsi administratif murni yang pemeliharaan dan perkembangannya oleh prinsip nisbi yang mendorong pengejaran pengetahuan tanpa henti-hentinya, tanpa tujuan akhir mutlak yang nampak. Universitas adalah suatu lambang yang telah menjadi berarti ganda. Tidak seperti konsep Qur'aniyah, karena hanya menunjukkan kepada dirinya, yaitu kepada ilmu-ilmu demi kepentingan ilmu-ilmu itu, bukan kepada apa yang dicerminkannya, yaitu manusia. Karena itu pula universitas telah memberi hasil berupa kebingungan terus-menerus dan bahkan keraguan karena landasan sekuler kebudayaannya barat. Seperti yang telah diuraikan terdahulu, universitas diarahkan kepada tujuan-tujuan yang relatif sekuler. Oleh karena itu, mencerminkan negara dan masyarakat sekuler dan bukan mencerminkan manusia universal. Namun tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada kecuali dalam Islam, dalam pribadi Nabi suci Muhammad SAW, manusia universal atau al-insan al-kamil yang dapat dicerminkan dalam penggambaran mikrokosmos sebagai universitas, baik negara maupun masyarakat, tidaklah dapat dipandang dengan sungguh-sungguhnya sebagai mampu memiliki suatu atribut yang disebut pengetahuan. Karena atribut ini hanya dimiliki oleh manusia perseorangan, bahkan jika orang membantah dengan menyatakan bahwa universitas modern sebenarnya juga mencontoh manusia, maka yang digambarkannya hanyalah manusia sekuler, si binatang rasional tanpa roh, seperti lingkaran tanpa titik pusat, berbagai fakultas dan departemen di dalamnya, seperti berbagai fakultas dan indera-indera tubuh. Dalam universitas modern telah menjadi terkoordinasikan, masing-masing fakultas telah terlibat dengan pengejarannya sendiri yang tanpa akhir. Masing-masing seakan-akan melaksanakan kehendak bebasnya sendiri, bukan kehendak yang bertalian dari satu yang ada. Karena bukankah tiada yang ada, semuanya sedang menjadi? Dapatkah seseorang dinilai sehat dan logis apabila ia memandang sesuatu hal dan pada saat yang sama ia mengenali sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang ditatapnya? Sementara itu ia mengatakan sesuatu lagi yang lain sama sekali, mendengar suara-suara yang berbeda dan lagi-lagi melihat hal-hal yang lain lagi. Universitas modern adalah ikhtisor manusia dalam suatu keadaan zulm. Dan keadaan semacam ini dipelihara dengan pembangkitan semangat, peningkatan dan legitimasi keraguan-keraguan serta duga raba sebagai sarana-sarana epistemologis untuk penyelidikan ilmiah. Kitab suci Al-Quran berulang-ulang menolak metode demikian itu. Mencapnya berlawanan dengan pengetahuan. Jadi keraguan atau syak, terkaan dan dugaan atau zon, perbantahan dan pertengkaran atau zadalah, kecondongan pikiran dan jiwa ke arah keinginan alami atau hawa umumnya semua dipandang tercela, lebih-lebih lagi kalau diterapkan dan berkedokkan sebagai pengetahuan.
Perhatikan bahwa dalam kebudayaan dan peradaban Barat, menurut sosiologis pengetahuan, Barat telah mendefinisikan pengetahuan dengan pengertian ilmu pengetahuan sebagai usaha pengendali atas alam dan masyarakat. Barat tidak lagi memperhatikan hal-hal mengenai manusia sebagai seorang individu, mengenai perbaikan, identifikasi, dan peningkatan kepribadian manusia, serta mengenai keinginan untuk mempelajari tentang tata tertib ilahi dalam dunia dan dalam proses penyelamatan diri. Mengenai tujuan sejati pengetahuan yang paling penting ini, Barat tidak lagi memberinya makna atau kenyataan apapun. Hal yang sedemikian ini adalah berdasarkan fakta bahwa Barat tidak mengakui suatu kenyataan pun untuk menetapkan pandangan-pandangannya. Tiada kitab suci tunggal untuk menegaskan dan menguatkan dalam hidup. Tiada pembimbing tunggal yang kata-katanya, perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya, serta cara hidup keseluruhannya dapat dijadikan contoh teladan untuk ditiru dalam hidup sebagai manusia universal. Sebagai orang-orang Muslim, kita tidak dapat melalaikan fakta yang penting ini karena Islam mengandung dalam dirinya 3 dasar pengetahuan perbuatan tersebut di atas, dan demi alasan itu sendiri menggolongkan pengetahuan ke dalam 2 macam yang menjelaskan konsep pengetahuan tentang prasyarat. Prasyarat fardu ain yang harus merupakan inti dasar semua pendidikan. Diagram sederhana berikut ini akan membantu meringkaskan subjek utama bab ini dalam kerangka figuratif. Berbagai fakultas dan indera-inderanya spiritual dan fisik keduanya, jiwa dan wujud Islamnya, roh, nafsu, kalbu, dan akal. Kesimpulan dan saran-saran. Pada halaman-halaman terdahulu, termasuk yang dari bab 2, bab 3, bab 4 dari buku ini, saya telah mencoba menerangkan konsep-konsep kunci tertentu mengenai sifat dan maksud pengetahuan dilihat dari segi pandangan Islam untuk mempertunjukkan sifat fundamental dan saling hubungan dan saling ketergantungannya bersama. Konsep-konsep kunci ini harus menjadi unsur-unsur esensial dari sistem pendidikan Islam. Konsep-konsep itu adalah: 1. Konsep agama, konsep manusia, konsep pengetahuan, konsep kearifan, konsep keadilan, dan yang terakhir konsep perbuatan yang benar dan konsep universitas. Dalam penerapan praktisnya, yang pertama menunjukkan kepada maksud mencari pengetahuan keterlibatan dalam proses pendidikan, yang kedua kepada lingkup, yang ketiga kepada sisi, yang keempat kepada kriteria dalam hubungannya, dan yang kedua dan ketiga, yang kelima kepada pengembangannya dalam hubungannya dengan yang keempat, yang keenam kepada metode dalam hubungannya dengan yang pertama hingga kelima, yang ketujuh kepada bentuk pelaksanaan dalam hubungannya dengan semua yang tersebut terdahulu. Dalam menerangkan konsep-konsep kunci mengenai sifat dan maksud pengetahuan, dan dalam mempertunjukkan sifat fundamental dan saling hubungan dan saling ketergantungannya bersama, dalam bab ini dan bab-bab sebelumnya kita telah menyinggung secara singkat namun penuh arti tentang asal, struktur, metode-metode, dan keberlakuan pengetahuan dalam konteks Islam. Memang, masalah pengetahuan adalah tema berulang-ulang dari buku ini, dan meskipun kita nyatakan dalam catatan terdahulu bahwa dalam bab ini kita tidak mementingkan suatu definisi filosofis dan epistemologis tentang pengetahuan, melainkan lebih mementingkan penggolongan umum yang didesain untuk diterapkan pada suatu sistem tata tertib dan disiplin suatu sistem pendidikan Islam. Sekalipun demikian, adalah penting untuk mengerti apa yang terlibatkan dan tersiratkan dalam konteks epistemologis Islam. Oleh karena kita telah mengatakan bahwa semua pengetahuan datang dari Allah dan ditafsirkan oleh jiwa melalui fakultas spiritual dan fisik. Kesimpulannya adalah bahwa definisi epistemologis yang paling tepat ialah dengan menunjukkan kepada Allah sebagai asalnya. Pengetahuan adalah datangnya husul, arti makna, sesuatu hal atau suatu objek pengetahuan ke dalam jiwa. Sebaliknya, jiwa kita meninjau jiwa sebagai penafsirannya. Pengetahuan adalah datangnya wusul jiwa kepada makna suatu hal atau suatu objek pengetahuan. Dunia alam sebagai dilukiskan dalam kitab suci Al-Quran adalah seperti buku besar, dan setiap hal ikhwal di dalamnya yang meliputkan cakrawala terjauh dan diri kita juga adalah seperti sebuah kata dalam buku besar itu yang berbicara kepada manusia tentang pengarangnya. Kata itu sesungguhnya adalah suatu tanda, suatu lambang untuk mengetahuinya sebagai apa yang sebenarnya, apa artinya, apa yang dilambangkannya, dan apa yang dimaksudkannya. Mempelajari kata sebagai kata memandangnya seakan-akan suatu kenyataan sendiri yang bebas. Berarti kehilangan butir yang sesungguhnya dalam mempelajarinya, karena jika kata dipandang secara demikian, maka itu berarti bahwa kata tidak lagi merupakan suatu tanda atau lambang, sebab kata dibuat sekadar menunjukkan pada dirinya, bukan pada apa yang sesungguhnya. Dengan cara seperti itu, dalam mempelajari alam
atau suatu hal atau objek pengetahuan apapun dalam ciptaan, makna itulah yang dikejar dalam memperoleh pengetahuan daripadanya. Jika ungkapan sebagai apa yang sesungguhnya diambil untuk mengartikan kenyataan di balik kata tersebut secara esensial dan eksistensial, maka studi secara barat semacam itu menjadi hampa akan maksud yang sesungguhnya dan pengejaran pengetahuan menjadi suatu penyimpangan dan kebenaran. Sehingga keabsahan pengetahuan semacam itu perlu dipertanyakan karena sesungguhnya suatu objek pengetahuan adalah lain daripada pengetahuan itu sendiri. Dan yang lain di sini setidaknya pada tingkat rasional dan empiris dan pengalaman biasa menunjuk kepada artinya. Inilah mengapa kita telah mendefinisikan pengetahuan secara epistemologis sebagai datangnya makna sesuatu ke dalam jiwa. Akan datang jiwa kepada makna sesuatu. Kalau kita berbicara tentang rasional dan empiris di sini, kita bukannya menyetujui pembedaan utama sepanjang garis-garis metodologis yang ditentukan oleh apa yang disebut rasionalisme pada suatu sisi, empirisme pada sisi lainnya. Karena di sini kita membicarakan dalam suatu konteks Islam yang tidak sama dengan yang dari filsafat dan epistemologi barat. Nalar dan pengalaman dalam Islam adalah saluran-saluran yang sama berlakunya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang ada pada tingkat rasional dan empiris dari pengalaman biasa. Kita katakan bahwa ada suatu tingkat lainnya, tetapi bahkan pada tingkat lain, tingkat spiritual ini, nalar dan pengalaman manusia berlaku hanya pada tata tingkat transendental. Pada tingkat ini, yang rasional telah melebur dengan yang intelektual, yang empiris dengan apa yang bertalian dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang otentik seperti kesaksian-kesaksian, merasakan atau zak dan keadaan-keadaan kesadaran transempiris yang saling berhubungan lainnya. Ini adalah tingkat di mana tasawuf yang telah saya jelaskan lebih dahulu sebagai praktik syariah dan kedudukannya atau ihsan menjadi konteks di mana pengetahuan berarti unifikasi atau tauhid dalam menilai keadaan sekarang mengenai rumusan dan penyebaran pengetahuan dalam dunia Islam. Kita harus melihat bahwa pembebasan konsep-konsep kunci dari dunia barat telah membawa kebingungan yang pada akhirnya menyebabkan konsekuensi gawat jika dibiarkan tidak dikekang, karena apa yang dirumuskan dan disebarkan dalam melalui universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dari tingkat rendah hingga tingkat sebenarnya adalah pengetahuan yang direndam dengan watak dan kepribadian, kebudayaan dan peradaban barat yang dipolakkan dalam bentuk tuangan kebudayaan barat atau lihat di pengantar. Tugas kita adalah menyisihkan unsur-unsur itu termasuk konsep-konsep kunci yang melengkapi kebudayaan dan peradaban itu. Lihat paragraf terakhir pada hal di atas. Unsur-unsur dan konsep-konsep kunci ini terutama lazim terdapat dalam cabang pengetahuan yang bertalian dengan ilmu-ilmu tentang manusia. Meskipun begitu, harus dicatat bahwa bahkan di dalam ilmu-ilmu tentang alam, fisika dan ilmu-ilmu terapan, khususnya yang berkaitan dengan tafsiran fakta-fakta dan rumusan teori-teori, proses penyisihan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang sama itu hendak diterapkan. Tetapi tafsiran-tafsiran dan rumusan-rumusan itu melekat dengan erat pada bidang ilmu-ilmu tentang manusia. Islamisasi pengetahuan sekarang ini secara tepatnya berarti bahwa setelah proses penyisihan yang ditunjukkan itu, maka pengetahuan yang bebas dari unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang disisihkan kemudian dilebur dengan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci Islam. Dengan cara itu, menilik akan sifat fundamentalnya yang menjelaskan fitrah. Sebenarnya Islamisasi akan meresapi pengetahuan itu dengan sifat, fungsi, dan maksud alaminya sehingga menjadikannya pengetahuan sejati. Proses ini tidak akan bisa berjalan dengan cara menerima pengetahuan barat sekarang ini seperti apa adanya dan lalu berharap untuk mengislamkannya hanya dengan pencangkokan atau transplantasi dengan ilmu-ilmu dan prinsip-prinsip Islam. Metode ini hanya akan menghasilkan akibat-akibat yang bertentangan, yang kesemuanya tidak bermanfaat ataupun dikehendaki. Baik pencangkokan maupun transplantasi tidak dapat memberikan hasil-hasil yang diinginkan kalau tubuhnya itu telah dimiliki oleh unsur-unsur asing dan dimakam penyakit. Unsur-unsur dan penyakit asing itu pertama-tama harus dicabut keluar dan dinetralkan sebelum tubuh pengetahuan itu dapat dipolakan kembali dalam bentuk tuangan Islam. Tugas kita berikutnya adalah merumuskan dan memadukan unsur-unsur Islam yang esensial serta konsep-konsep kunci sehingga menghasilkan suatu kompensasi yang merangkum pengetahuan inti itu untuk kemudian dikembangkan dalam sistem pendidikan Islam dari tingkat bawah hingga tingkat atas dalam gradasinya masing-masing yang didesain sedemikian agar sesuai dengan standar untuk masing-masing tingkat. Pengetahuan inti pada tingkat universitas yang harus pertama-tama dirumuskan sebelum tingkat lain manapun haruslah tersusun atas bahan-bahan yang bertalian dengan sifat manusia atau insan, sifat agama, dan keterlibatannya manusia dalamnya, pengetahuan ilmu dan ma'rifah, kearifan dan keadilan mengenai manusia dan agamanya, sifat perbuatan yang benar,
ini semua akan harus ditunjukkan kepada konsep tentang Allah, esensi dan atribut-atributnya, pengawahyuan, arti dan amanahnya, hukum yang diwahyukan, dan apa yang perlu mengikutinya. Nabi SAW hidup dan sunnahnya, dan sejarah serta amanat nabi-nabi sebelumnya. Harus pula ditunjukkan kepada pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktek Islam, ilmu-ilmu agama yang harus mencakup unsur-unsur yang sah dan tasawuf dan filsafat Islam, termasuk doktrin-doktrin kosmologis yang berlaku yang bertalian dengan tata tingkat wujud. Dan pengetahuan tentang etika Islam, prinsip-prinsip pengetahuan tentang etika Islam, moral serta adab. Di samping ini harus ditambahkan pula pengetahuan tentang bahasa Arab dan pandangan dunia Islam sebagai suatu keseluruhan. Pengetahuan inti ini terpadukan terangkum sebagai suatu kesatuan selaras yang didesain pada tingkat universitas, merupakan suatu contoh struktur dan isi untuk tingkatan-tingkatan lainnya. Struktur ini harus selalu dicerminkan berturut-turut dalam bentuk yang lebih sederhana pada tingkat menengah dan dasar sistem pendidikan. Pada tingkat-tingkat pengetahuan inti itu harus didesain agar menjadi sama untuk penerapannya di dalam sistem pendidikan di seluruh dunia muslim. Oleh karena pengetahuan inti itu wajib bagi semua orang muslimin, fardu ain. Telah kita tunjukkan bahwa pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang wajib hanya untuk sebagian orang, harus diresapi dengan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci Islam sesudah unsur-unsur dan konsep-konsep kunci asing itu disisihkan dari setiap cabangnya. Pada pengetahuan ini harus ditambahkan pengetahuan tentang sejarah Islam, kebudayaan dan peradaban Islam, pikiran Islam dan perkembangan ilmu-ilmu dalam Islam. Dalam kategori ini juga mata kuliah baru tentang perbandingan agama dilihat dari sudut pandang Islam. Juga mata kuliah tentang kebudayaan dan peradaban barat harus didesain sebagai suatu sarana bagi kaum muslimin untuk mengerti kebudayaan dan peradaban yang telah akan terus dihadapi Islam. Pengetahuan mengenai semuanya ini akan menjamin kontinuitas yang logis di dalam kemajuan pendidikan yang berturut-turut dari pengetahuan inti ke ilmu-ilmu. Banyak mata kuliah baru tanpa ragu-ragu lagi akan ditambahkan kepada yang telah disebut di atas. Penentuan urutan prioritas dengan menunjuk kepada perseorangan yang mencari berbagai cabang pengetahuan ilmu-ilmu itu akan selalu tergantung atas kegunaan dan manfaat yang berhubungan satu sama lain bagi diri sendiri, masyarakat dan negaranya masing-masing. Rumusan konsep kegunaan dan manfaat bagi diri pribadi, masyarakat, dan negara harus tercantum dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang mencerminkan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci Islam. Kesimpulannya adalah bahwa urutan prioritas dengan menunjuk kepada pilihan janganlah diserahkan kepada timbangan perseorangan, tetapi harus pula direncanakan agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan diri, masyarakat, negara yang umum, yang tidak lain daripada kebutuhan-kebutuhan umat. Memperolehnya ditunjukkan kepada semuanya, pria dan wanita. Namun mengenai pengetahuan ilmu-ilmu, cabang-cabangnya tertentu tidak boleh dipandang sesuai bagi wanita. Mengenai pemasukan ke pendidikan tingkat tinggi, tidaklah cukup bagi seorang diizinkan untuk memasukinya hanya atas dasar hasil-hasil yang baik yang diperoleh dalam mata pelajaran ilmiah yang formal seperti yang dipraktekkan di mana-mana sekarang ini. Tidak diragukan bahwa perilaku perorangan diakui sebagai pentingnya di banyak sistem pendidikan, tetapi pengertian-pengertiannya tentang perilaku perorangan adalah kabur dan sebenarnya tidak dapat diterapkan dengan efektif dalam pendidikan. Juga dapat terdapat objektif yang dirancang untuk menentukan sifat dan dari unsur-unsur perilaku tingkah laku manusia yang tidak diinginkan untuk maksud-maksud pengajaran tinggi yang mengarah kepada pengangkatan pada pos-pos dan jabatan yang bertanggung jawab. Bukannya tidak mungkin atau tidak praktis untuk merancang suatu sistem untuk pelaksanaan ke dalam kerangka pendidikan yang bisa menghalang-halangi perseorangan tertentu dari pendidikan tinggi atau pengetahuan, yaitu fardu kifayah, tidak perlu merupakan hak setiap orang. Tiada seorang pun dalam Islam mempunyai hak untuk berbuat salah. Ini akan bertentangan dalam arti dan maksudnya. Berbuat salah adalah tidak adil, dan ini bukanlah suatu hak. Berbuat salah yang dalam Islam dipandang paling merusak terhadap diri, masyarakat, dan negara berkisar di sekitar 3 kejahatan: berdusta, ingkar janji, dan mengkhianati kepercayaan. Kitab suci Al-Quran adalah paling tegas mencela 3 kejahatan ini, karena kejahatan inilah yang menyebabkan keruntuhan manusia dan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya, tetapi bahkan kepada Allah sendiri. Oleh karena itu maknanya mendalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai tanda kemunafikan, yaitu kalau ia berbicara ia berdusta, dan kalau ia berjanji ia mengingkari janji itu, dan kalau ia dipercaya akan sesuatu ia mengkhianati kepercayaan itu. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tumina khana. Saya katakan bahwa hadis yang terkenal ini memiliki makna yang mendalam, tidak hanya karena menyatakan dalam ringkasan yang padat sifat yang tepat dari kejahatan-kejahatan manusia yang paling
instruktif, tetapi juga karena memberikan kepada kita petunjuk yang jelas tentang kriteria yang harus diangkat kalau menimbang atau menilai watak dan perilaku manusia. Saya percaya bahwa hadis itu tidak dimaksudkan untuk diperhatikan hanya sebagai nasihat bijaksana dan penerapannya terserah kepada timbangan dan pertanggungjawaban perseorangan, tetapi harus disistematiskan ke dalam suatu rencana pendidikan yang dapat diterapkan sebagai suatu uji moral terhadap semua yang akan melewati proses pendidikan. Rencana semacam itu yang diterapkan dengan positif dan efektif pada setiap tingkat sistem pendidikan akan membantu dalam memperkecil timbulnya perbuatan pengkhianatan terhadap kepercayaan dalam masyarakat, negara dan kepemimpinan Islam yang membawa ketidakadilan dan kemasabodohan. Ruang tidak mengizinkan bagi kita untuk menyelami masalah ini hingga hal-hal sekecil-kecilnya. Bab ini dimaksudkan hanya untuk membawakan suatu pernyataan tentang masalah dan pemecahannya yang mungkin dan yang dapat diterima, dan juga untuk mengumpulkan konsep-konsep kunci dan menerangkannya dalam perspektif Islam yang betul. Jika usaha sederhana guna memenuhi tuntutan tugas ini dengan secara kecil-kecilan menyumbang kepada jawaban yang benar dan betul, maka puji bagi Allah karena setiap titik kebaikan terlaksanakan melalui pertolongan dan bimbingannya. Perincian perumusan dan pemanduan pengetahuan inti, aturan pengembangan pengetahuan tentang ilmu-ilmu dalam struktur akademis dan dalam kerangka prioritas dalam sistem tata tertib dan disiplin harus diuraikan secara metodis sesuai penelitian memperdalam oleh suatu kelompok cendekiawan dan pemikiran-pemikiran ahli yang berpengalaman dalam administrasi akademis. Kelompok ini harus dikumpulkan bersama pada suatu tempat di mana bantuan fasilitas yang perlu dapat diperoleh dengan mudah, dan di mana konsultasi, pembahasan, dan penelitian di antara para anggota dapat dipermudah dan dikoordinasikan tanpa pembiayaan luar batas dalam sumber-sumber manusia, keuangan, dan waktu. Cetak biru untuk konsep yang diusulkan di atas dan untuk penyusunan kembali sistem akademis dan administratif sesuai dengan prioritas dapat kemudian disiapkan dalam beberapa tahun. Kalau ini dilaksanakan, maka tingkat percobaan yang diawali dengan universitas dapat memulai operasinya. Sudah barang tentu bantuan dukungan pemerintah muslim yang bijaksana berpandang luas pada berkeinginan mencapai hasil-hasil proyek jangka jauh tetapi realistis ini dicari dengan segera pada tingkat permulaan penelitian dan persiapan cetak biru, juga pada tingkat percobaan pembentukan universitas Islam. Ini bisa memakan waktu beberapa tahun untuk penilaian kritis jalannya pelaksanaan sesuai dengan rencana, dan akan melibatkan evaluasi atau sedikit penerimaan masuk per tema para lulusan, analisis metodis, dan pembetulan atas kekeliruan dalam proses penyempurnaan sistem hingga didapati memuaskan. Kalau tingkat ini telah tercapai, sistem itu kemudian dapat dianjurkan kepada dunia muslim yang luas, dan tindak lanjut dalam hubungannya dengan sistem berpendidikan tingkat rendah, dan dapat direncanakan dan dilaksanakan sesudah pola universitas itu telah disempurnakan. Tidaklah berguna untuk mengusahakan tindakan-tindakan jangka pendek dan berpandang dekat guna memberikan suatu pemecahan atas masalah besar ini. Pendahulu-pendahulu kita yang besar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta berpendidikan cerdas, mendalam, dan memiliki kedalaman spiritual telah bekerja berabad-abad untuk membangun sistem-sistem pemikiran dan perbuatan yang baik sekali dengan pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berharap untuk membangkitkan harapan yang sama, maka kita secara merendahkan diri haruslah meniru contoh mereka.